Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Indah Estiani. Pada pertemuan 14, analisa laporan keuangan tentang break even point perubahan, baik perubahan naik atau turunnya biaya tetap, biaya variabel, harga, maupun komposisi penjualan. Ini ada 18 halaman ya. Seperti biasa nanti halaman terakhir adalah tentang latihan soal, 5 soal tapi pilihan berganda. Ini kodenya 417 dan 617 ya. Sudah hafal ya. Subcapaian pembelajaran mata kuliah mampu menyebutkan dan menjelaskan konsep perubahan BEP, mampu menghitung perubahan break-even point menggunakan metode yang ada, mampu menerapkan perhitungan untuk menyelesaikan kasus perubahan. Tingkat break-even point akibat perubahan biaya tetap atau fixed cost ya, tingkat BEP sebagai akibat perubahan biaya variabel atau variable cost, tingkat BEP sebagai akibat perubahan tingkat harga dari penjualan, tingkat break-even point sebagai akibat perubahan komposisi dari penjualan. Ini materi pembelajarannya ya. Akibat perubahan berbagai faktor, salah satu aspek penting dalam analisa break-even adalah bahwa adanya perubahan dalam satu faktor atau lebih yang mempengaruhi analisa dapat diadakan penilaian atau evaluasi. Faktor-faktor yang dapat berubah dalam hubungannya dengan analisa break-even point adalah pertama, perubahan biaya tetap, kenaikan biaya variabel, kenaikan harga, dan perubahan komposisi penjualan. Ini adalah perubahan biaya tetap. Perubahan biaya tetap akan menyebabkan perubahan jumlah biaya secara keseluruhan pada berbagai tingkat penjualan akan berubah juga. Dengan perubahan biaya, maka tingkat penjualan break-even juga berubah juga. Dalam contoh firma ini, jika manajemen dapat menekan biaya tetap sebesar 10%, maka break-even dalam rupiah, biaya tetap ditekan berarti kan diturunkan ya, diturunkan 10%, jadi kali 90%. Dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Jadi biaya tetapnya kan 18 juta kali 90%. 18 juta kali 90% itu 16.200.000. Dikurangi dibagi 16.200.000 dibagi 1 dikurangi 26 juta dibagi 50 juta itu 0,52. Jadi 16.200.000 dibagi 1 dikurangi 0,52 itu 0,48. 16.200.000 dibagi 0,48 itu ketemunya 33.750.000. Ini dalam rupiah ya. Kalau dalam satuan secara singkat 33.750 dibagi harga. Harga kan 250. Jadi 33.750 dibagi 250. Jadi ketemunya 135.000 satuan. Sebenarnya ini kalau rupiah itu tinggal dibagi aja harganya berapa. Itu nanti ketemu satuan ya. Kalau mau pakai rumus silakan, tapi kalau mau jalur cepat seperti itu. Kemudian kenaikan biaya variabel. Dengan berubahnya biaya variabel, maka tingkat penjualan break even juga berubah juga.
Dalam contoh soal Firma Nurvia, jika manajemen memperkirakan biaya variabel naik sebesar 10%, maka break even dalam rupiah biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel, kan kalau naik kan berarti tambah 10% ya, kali 110% dibagi penjualan. Jadi biaya tetapnya kan 18 juta. Dibagi 1 dikurangi biaya variabelnya kan 26 juta kali 110. 26 juta kali 110% itu ketemunya 28.600.000 dibagi 50 juta ya. Jadi ketemunya 42 ini kan 42056.075 ya. Kalau di satuannya tinggal dibagi sebesar, karena kan tidak mempengaruhi harga, harganya tidak berubah ya. Jadi dibagi 250 ketemunya sama 168.225 ya. 42056.075 dibagi 250 rupiah, jadi ketemunya 168.225. Cukup ya, 168.225. Ini kenaikan harga. Peningkatan keuntungan dapat dilakukan dengan menaikkan harga jual. Tetapi perlu dilakukan penelitian pasar. Apakah kenaikan harga tersebut dapat menyebabkan penurunan penjualan yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat break-even point. Misalnya Firma Nurviati ini menaikkan harga jual sebesar 10%. Harga jualnya 10% ya. Harga jual awal kan 250 kali 10% kan jadi 10% dari 250 kan 25 ya. Jadi harga jualnya 275 ya. Akibatnya volume penjualan turun 5%, maka break even yang baru adalah biaya tetap 1 dikurangi biaya variabel kali 95% dibagi penjualan kali 95% kali 110%. Jadi 18 juta, 1 dibagi 26 juta kali 95% itu ketemunya adalah 24.700. Kemudian 50 juta kali dibagi 50 juta kali 95% kali 110% itu 52.250 juta ya. Jadi ketemunya juga sama 18 juta dibagi 0,5272 itu ketemunya 34.137.950. Atau dalam satuan, karena tadi kan harganya naik 10% ya, jadi 34.137.950 dibagi 275 rupiah, ketemunya adalah 124.138. Kalau mau pakai rumus yang hitungan satuan boleh, tapi kalau jalur tol, jalur ring cepat, itu dibagi langsung di total harganya ya, kan 240 ada kenaikan 10%, jadi 275 ya. 34.137.950 dibagi 275 rupiah ketemu 124.138 satuannya. Ini satuannya ya. Ketemu satuannya. Dalam satuan, kalau yang atas dalam ribuan, dalam rupiah maksudnya. Ini dalam satuan, 124.138 dalam satuan. Kemudian perubahan komposisi penjualan. Apabila perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu macam barang, analisa break even dapat pula ditetapkan untuk seluruh barang yang diproduksi dan dijual perusahaan. Syaratnya komposisi antara barang-barang tersebut harus tetap sama, baik penjualan maupun produksi.
break even keseluruhan tidak harus setiap produk mencapai break even, tetapi ada kemungkinan satu barang merugi, tetapi barang lain laba. Apabila komposisinya berubah, maka break even secara total juga berubah. Ini ya contohnya ya. Ada barang A, barang B. Ya, ini contoh disebut A dan B ini namanya aja ya. Unit yang terjual untuk barang A 100.000 unit, barang B 200.000 unit. Totalnya kan 300.000 unit ya. Jadi perbandingannya 1:2. Nolnya dibuang kan 1:2 ya. Barang A 1, barang B 2. Hasil penjualan barang A 40 juta, barang B 50 juta. Totalnya 90 juta. Kalau perbandingannya 4:5 nih ya. Nolnya dibuang ya. 4:5. Barang A 4, barang B 5. Biaya tetap untuk barang A 10 juta, barang B 20 juta. Totalnya 30 juta. Kalau dibandingkan berarti perbandingannya 1:2 ya untuk biaya tetap. Kalau biaya variabel ini 29 ditambah 25 totalnya 54 ya. Biaya variabel barang A 29 juta, barang B 25 juta. Totalnya 54 juta. Kemudian laba barang A 1 juta, barang B 5 juta. Totalnya 6 juta. Komposisi produksi ya. Jadi ini yang A dan B. Komposisi produksi ini sama dengan unit yang terjual tadi kan 100 ya, 100 unit. Barang A dan barang B 200 unit. Jadi perbandingannya 1:2. Komposisi penjualan barang A kan 40 juta, barang B 50 juta. Jadi perbandingannya adalah untuk barang B 4:5. Ya. BEP total. BEP total itu biaya tetap yang A, biaya tetap yang A kan 10 juta, ditambah biaya tetap B 20 juta. Jadi 30 juta ya, karena di total B dan A ditambah. Dibagi 1 dikurangi biaya variabel A kan 29 juta. Ditambah biaya variabel B kan 25 juta. 29 juta ditambah 25 juta, ketemunya 54 juta. Dibagi hasil penjualan A ditambah hasil penjualan B. Hasil penjualan A kan 40 juta. Sementara hasil penjualan B itu 50 juta. Jadi 40 juta ditambah 50 juta ketemunya 90 juta ya. Jadi 30 juta dibagi 1 dikurangi 54 juta dibagi 90 juta ketemunya 75 juta. Kemudian BEP untuk yang A, break even point untuk yang A. Kalau sendiri-sendiri ya, tadi ini di total, nanti sendiri-sendiri beda enggak gitu kan. BEP yang A itu adalah biaya tetapnya 10 juta dibagi 1 dikurangi biaya variabel yang A 29 juta dibagi hasil penjualan 40 juta. Jadi ketemunya 10 juta dibagi 1 dikurangi 29 juta dibagi 40 juta ketemunya adalah 36 juta 363 36 3,36 ya. Kemudian BEP yang B itu dari biaya tetap B kan 20 juta. Terus dibagi 1, kalau 1 sudah tidak bisa diganggu gugat ya, 1 itu rumus ya. Dikurangi biaya variabel yang B kan 25 juta. Dibagi
Hasil penjualan B kan 50 juta. Jadi ketemunya 40 juta. Tadi kan kalau yang total itu kalau BEP total ketemunya 75 juta, sorry. 75 juta ya, lihat nih. BEP total 75 juta. Tapi kalau BEP A digabung dengan BEP B 40 juta ditambah BEP yang A 36363, 363,36 total A di jumlah A dan B itu 76.363.363. Padahal BEP total itu tadi 75 juta. Jadi selisih 1.363.363. Sama tapi begitu digabung beda. Dari perhitungan di atas diketahui jumlah BEP apa tidak sama dengan BEP total. Ya, tadi selisihnya 1.363.363 ya. Untuk menentukan besarnya penjualan masing-masing barang agar tercapai BEP total adalah komposisi penjualan. Komposisi penjualan kan tadi 4:5 ya. Jadi penjualan barang A karena ini yang dihitung A akan 4 tadi ya, diringkas jadi 4. Jadi 4 ditambah 5 ini dibaginya kan 4 tambah 5 kan 9. Jadi 4 dibagi 9 kali biaya BEP total kan 75 juta. 4 bagi 9 kali 75 juta ketemu 33.333,33. Kemudian penjualan barang B kan tadi perbandingannya 5 ya. B kan 5. Dibagi 9, 4 tambah 5 kan 9. Dibagi 9 kali 75 juta, ketemunya adalah 41.666.666,67 ya. Kemudian ini tentang kuantitas. Jika ingin mengetahui kuantitas penjualan masing-masing barang dapat ditentukan dari komposisi produksi. Di soal itu kan tadi ada komposisi produksi ya. Komposisi produksi kan jadi dari kuantitas barang A ini kan 33.333,33 dibagi 400 ya, dibagi 400. 400-nya dari mana? 400-nya itu dari hasil penjualan barang A. Hasil penjualan barang A ya dibagi unit yang terjual. Kalau yang 33,33 ini dari ini ya tadi ini ya, penjualan barang A ini ya. Ketemu 33. Ini dari sini. Kemudian dibagi 400, 400-nya dari hasil penjualan barang A 40 juta dibagi unit yang terjual 100.000 unit. Ini di tabel soal ya. Ketemunya 400. Kemudian kuantitas barang B 416666,67 dari mana ini 416667 ini di sini 416667 dibagi 250 itu dari mana? Hasil penjualan barang B ini ada di soal ya. Di tabel tadi yang awal 50 juta dibagi unit yang terjual B kan 200.000 unit. Jadi ketemunya 250. Kuantitas barang A 33.333.333,33 dibagi 400 ketemunya 83.333,33 satuan. Sebenarnya kalau di bawah 5 itu dihapus ya pembulatannya, tapi udah ngikutin aja. Kuantitas barang B sama dengan 41.666.666,67 dibagi 250 sama dengan 166.666,67 satuan. Sorry, 166.666,67 satuan ya. Komposisi tetap 1 dibanding 2 yaitu
83 ini kuantiti barang A ya. 83,33 dibagi 166.666,67. Ini perbandingan komposisinya ya. Ya. Apabila perubahan komposisi penjualan nih ya, perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu macam barang tadi sudah ya, harus tetap sama apa penjualan maupun produksi. Ini sebenarnya nih ya. Bentar. Ini tadi di soal nih dimaksud kotak-kotak di soal itu di sini ya, di awal ya. Ini kalau nggak di print, kalau untuk memudahkan di print ya, atau pegang 2 handphone gitu ya, jadi bisa tahu layarnya. Latihan, ini untuk latihan soal ada 5 soal ya. Soal pertama, dalam break even point, jika yang dijual lebih dari satu barang, maka syarat yang harus dipenuhi adalah, kemudian nomor 2, yang bukan faktor-faktor yang akan mempengaruhi tingkat BEP adalah, nomor 3, rumus BEP satuan adalah, tadi bukan yang jalan pintas loh ya. Terus nomor 4, BEP dalam rupiah penjualan dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Nomor 5, kegunaan analisa BEP adalah, sudah sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, BEP satuan tadi kan ada yang jalan pintas dan ada yang dengan rumus ya. Hanya itu aja sih ya. Kalau yang mau secara singkat, kalau sudah diketahui secara rupiahnya tinggal dibagi. Tapi kalau ditanya rumus, ngikutin rumusnya ya. Anak AK ini pinter-pinter kok ya. Anak AK, anak siap pinter-pinter.